Perayaan juara UCL PSG memakan korban jiwa. Tawaran Liverpool untuk Ruiz ditolak Leverkusen lagi. Neymar tiru gol tangan Tuhan Maradona. Kalah di final UCL, Inter Milan bidik Jay Izzes. Influencer Malaysia samakan Amorim dengan Raja Gopal. Euforia perayaan juara Liga Champions PSG di Paris rusuh dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Melansir dari Sky Sport, 2 orang tewas, seorang polisi alami koma, dan hampir 560 orang ditangkap setelah kerusuhan yang meletus di jalanan protokol Paris pasca berakhirnya final Liga Champions. Kerusuhan disebabkan oleh ribuan massa fans PSG yang melakukan selebrasi berlebihan hingga menyebabkan huru-hara. Alhasil, sekitar 5.400 pasukan polisi dikerahkan di seluruh Paris dengan menggunakan gas air mata demi menghentikan kerusuhan. Selain jatuhnya korban, kerusuhan juga menimbulkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Dari Inggris, Manchester United telah meresmikan kedatangan rekrutan baru pertama mereka untuk musim depan, Matheus Cunha dari Wolverhampton. Menurut The Guardian, United mengumumkan kabar transfer tersebut melalui semua kanal media sosial resmi milik klub. Cunha akan bergabung ke Old Trafford setelah Setan Merah setuju membayar klausul pelepasan pemain Brazil tersebut sebesar 62,5 juta pounds. Cunha akan berada di United dengan kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Nantinya peresmian 26 tahun akan dilakukan setelah pertandingannya membela timnas Brasil. Liverpool tampaknya menemui aral melintang dalam usahanya merekrut Florian Wirtz. Pasalnya, tawaran kedua mereka untuk pemain muda berbakat Jerman itu ditolak oleh Bayer Leverkusen. Mengutip dari Daily Star, tawaran kedua The Reds senilai 109,6 juta pounds tidak digubris oleh Leverkusen yang tetap bertahan dengan harga yang mereka pasang, yakni 126 juta pounds. Demi mengekali penolakan kali ini, Liverpool dikabarkan akan memasukkan Harvey Elliott dan Jarell Quansah dalam paket pembelian di penawaran berikutnya. Kedua pemain tersebut dianggap dapat menjembatani perpindahan Wirtz dengan mudah tanpa mengharuskan biaya yang lebih besar. Tottenham Hotspur dikabarkan telah mengadakan pembicaraan 4 mata dengan manajer Brentford Thomas Frank di tengah isu kepergian Ange Postecoglou. Melaporkan dari Mirror, Spurs menganggap Frank sukses di Brentford. Lebih lanjut, Frank bahkan telah membahas visinya untuk Spurs dalam pembicaraan tersebut dan telah menyebutkan beberapa target transfer yang ingin direkrutnya. Kedekatan The Lilywhits dengan pelatih asal Denmark ditengarai karena Daniel Levy berencana menerapkan perubahan besar di klub musim panas ini, sejalan dengan kedatangan CEO baru, Vinny Venkatesham. Sementara itu, tim Thomas Frank saat ini yaitu Brentford hampir merampungkan 2 transfer sekaligus yang melibatkan posisi penjaga gawang. Mengabarkan dari The Sun, Brentford telah mencapai kesepakatan dengan Kaumin Kelleher dari Liverpool dengan nilai sekitar 18 juta pounds. Merapatnya kiper Republik Irlandia itu menandakan posisinya yang sudah tak aman dengan hadirnya Georgi Mamarsdashvili dari Valencia. The Beast memang menawarkan menit bermain yang lebih banyak dan jaminan tempat utama bagi Kelleher di Premier League. Datanya Kelleher semakin memperjelas kepergian Mark Flecken menuju Leverkusen dengan bandrol 11 juta pounds. Menjelang dibukanya bursa transfer, Manchester City disinyalir akan segera memagari salah satu aset terbaik mereka, Rodri, dari incaran tim manapun dengan kontrak baru. Menurut Football Espana, Rodri kemungkinan akan ditawari perpanjangan kontrak besar-besaran oleh City, mendekati perhelatan Piala Dunia antar klub. Kontrak Rodri saat ini berlaku hingga Juni 2027 dan City ingin memperpanjangnya hingga akhir musim 2028-29 di tengah rumor ketertarikan dari Real Madrid. Demi membujuknya, The Sky Blues siap menaikkan gaji Rodri dari 200.000 pounds menjadi 300.000 pounds per minggu. Nilai itu akan membuat Rodri naik ke posisi kedua dalam daftar pemain berpendapatan tertinggi City setelah Erling Haaland. Beralih ke Spanyol, di tengah kabar mendekatnya Juan Garcia dari Espanyol, rupanya tak membuat Marc-Andre ter Stegen goyah akan posisinya sebagai kiper pilihan Hansi Flick. Menurut Football Espana, ter Stegen mengaku tak khawatir dengan datangnya kiper baru yang lebih muda darinya. Ia juga optimis akan tetap bertahan di Barcelona untuk menantang Wojciech Szczęsny dan Juan Garcia. Ter Stegen menyimpan keyakinan bahwa Flick tak akan mudah membiarkannya hengkang begitu saja dari Katalan, hanya karena kehadiran kiper muda yang tengah naik daun.
Masih berkaitan dengan posisi penjaga gawang, Real Madrid sudah bertemu dengan super agen Jorge Mendes untuk menentukan harga pasar yang cocok untuk Andre Lunin. Mengutip dari Vika Has, Los Blancos telah memberitahu Mendes sebagai agen dari kiper Ukraina bahwa mereka bersedia menegosiasikan transfernya jika berkisar di antara 25 dan 30 juta euro. Penentuan harga ini dilakukan Madrid sebagai langkah penyegaran skuad secara besar-besaran yang dilakukan Xabi Alonso di era kepelatihannya. Alasan lainnya yang membuat Madrid memulai mematok harga untuk Lunin adalah kondisi sang pemain yang tampak kesulitan menggeser tempat Thibaut Courtois sebagai penjaga gawang nomor 1. Terbang ke Italia, usai alami kekalahan yang memilukan dari PSG di final Liga Champions, Francesco Acerbi memilih untuk menolak bergabung dengan timnas Italia pada jeda internasional Juni ini. Melaporkan dari Football Italia, Acerbi telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan tim nasional. Meskipun masuk dalam skuad terbaru Luciano Spalletti untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan bek Sassuolo itu memilih untuk tinggal di rumah bersama keluarga kecilnya daripada membela nama negara di lapangan. Keputusan bek 37 tahun dibenarkan oleh pelatih Gli Azzurri, Luciano Spalletti. Dalam pernyataannya, Spalletti menyebut kalau mundurnya Acerbi bukan karena cedera fisik, tapi lebih ke pemulihan mentalnya. Dari ibu kota Italia, Lazio akhirnya mencapai kata sepakat terkait kembalinya Maurizio Sarri ke Olimpico musim depan. Mengabarkan dari Corriere dello Sport, Sarri telah setuju untuk membesut Bianco Celeste dengan kontrak berdurasi 2 tahun dengan nominal gaji sebesar 2,5 juta euro per musim. Belum lagi bonus yang siap diberikan dari Lazio senilai 1 juta euro jika lolos Champions League atau 500.000 euro jika lolos Europa League. Kembalinya Sarri menggantikan Marco Baroni yang meminta untuk putus kontrak karena alasan pribadi. Bergeser ke Amerika Latin, bintang timnas Brasil Neymar Junior menggemparkan jagat sepak bola setelah melakukan gol menggunakan tangan saat membela Santos. Melansir dari gol, Neymar tertangkap kamera secara terang-terangan sengaja memasukkan bola dari jarak dekat dengan tangannya ke gawang Botafogo pada lanjutan Serie A Brasil. Bukannya pujian yang diterima seperti mendiang Diego Maradona, ex-pemain Al Hilal itu justru diusir keluar lapangan oleh wasit dengan kartu merah di menit 76. Santos sendiri akhirnya kalah 1-0 di hadapan pendukungnya sendiri setelah Arthur Victor Guimaraes mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir untuk Botafogo. Dari Amerika Serikat, Los Angeles FC berhasil melangkah menuju Piala Dunia antar klub pasca menumbangkan wakil Meksiko, klub Amerika 2-1 di babak playoff. Mengutip dari Yahoo Sport, kemenangan LAFC harus ditentukan hingga extra time, karena kedua tim hanya mampu bermain 1-1 di waktu normal. Gol kemenangan LAFC dipersembahkan oleh Dennis Bouanga menit 115. Atas kemenangan tipis ini, LAFC menggantikan satu tempat yang ditinggalkan Leon di grup D bersama Chelsea, Flamengo, dan Esperance de Tunis. Menuju kabar pemain timnas Indonesia, setelah isu Milan mendekati JICES, kini gantian rival sekota mereka, Inter Milan yang mengamati kapten skuad Garuda itu. Menurut Bolanet, Inter dikabarkan tengah menunjukkan minat serius untuk merekrut JICES, menyusul terdegradasinya Venezia. Kabar itu muncul dari sejumlah media Italia yang menyebutkan bahwa La Beniamata sedang memantau perkembangan sang pemain sebagai bagian dari rencana penguatan lini belakang mereka. Menurut laporan terbaru Tutto Mercato, Venezia memasang harga minimal sebesar 5 juta euro untuk melepas JICES kepada siapapun yang berminat pada mantan pemain Go Ahead Eagles ini. Masih berhubungan dengan bek timnas, kali ini datang dari Calvin Verdong yang masuk dalam jajaran fullback terbaik di Eropa versi sebuah media analisis. Mengabarkan dari Bola Sport, Verdong menjadi fullback terbaik di 7 liga top Eropa berdasarkan data sebuah platform analisis sepak bola yakni Data MB. Pemain NEC Nijmegen itu berada di posisi teratas dengan total 574 aksi progresif. Nilai yang didapat Verdong itu bahkan mengungguli para pemain top seperti ex-back Manchester United, Daley Blind. Dengan aksi progresifnya itu, Verdong pun sempat masuk ke dalam daftar nominasi back sayap kiri terbaik di Eredivisie 2024-25 versi media Belanda Voetbal Primer. Dari negeri jiran, seorang influencer asal Malaysia membuat heboh setelah menyamakan level pelatih Manchester United dengan mantan pelatih kenamaan timnas Malaysia, Krisnasamy Rajagopal. Melaporkan dari Super Bowl, dalam wawancara bersama MUTV, Azim Haris menyebut kemampuan pelatih Amorim setara dengan Rajagopal. Hal itu terlepas dari kekalahan United atas ASEAN All-Stars yang kebetulan berlangsung di Kuala Lumpur. Menurutnya, pelatih asal Portugal itu tak layak memimpin tim sebesar United jika ujungnya kalah melawan tim yang diisi pemain bintang Asia Tenggara. Azim Haris sebenarnya bukan orang sembarangan karena ia merupakan salah satu influencer terkenal di Malaysia.
Gagal mendapatkan Liam Delap, Manchester United langsung mengalihkan pandangannya kepada pemain lain. Dilansir Goal, setelah Delap sepakat gabung Chelsea, United kini memfokuskan pada dua nama penyerang Randal Kolo Muani dan Jean-Philippe Mateta. Dua penyerang asal Prancis ini dinilai sebagai opsi paling realistis di musim panas ini. Berkualitas tapi tidak terlalu mahal. Namun sejauh ini negosiasinya masih alot. Tak tampil di Liga Champions jadi salah satu penyebabnya. Setelah mengantarkan Tottenham juara Europa League, Son Heung-min kabarnya mulai didekati lagi oleh beberapa klub Arab Saudi. Dilansir Talksport, klub-klub Arab Saudi kabarnya mulai tertarik untuk mendatangkan pemain bintang dari negara Asia. Nantinya, agar komposisi skuad lebih beragam, tidak hanya diisi oleh pemain-pemain Eropa dan Amerika Latin. Mendatangkan Son merupakan bagian dari upaya untuk mendatangkan pemirsa baru dan menjual hak siar TV internasional. Masih dari London, tapi tentang pemain Arsenal, Raheem Sterling. Putra dari ex-Manchester City itu kabarnya telah menandatangani kontrak dengan tim junior Arsenal. Dilansir Goal, anaknya yang bernama Thiago kini berusia 8 tahun. Kemarin Thiago didampingi Sterling dan ibunya menandatangani kontrak dengan tim muda Arsenal. Di akademi, putra Sterling akan mengenakan nomor punggung 8. Ini jadi keputusan yang menarik mengingat Sterling hanya berstatus pemain pinjaman di Arsenal. Ia masih terikat kontrak dengan Chelsea. Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol untuk mendengar pesan dari Kylian Mbappe untuk mantan timnya PSG. Mendengar PSG yang menjuarai Liga Champions musim ini, Mbappe pun turut senang. Hari besar akhirnya tiba. Kemenangan dan dengan gaya klub. Selamat PSG, kata Mbappe. Dilansir Tribal Football, PSG telah mengubah taktik sejak kepergian Mbappe, membangun skuad dengan bakat muda luar biasa alih-alih mengandalkan kecemerlangan individu. Salah satu pemain muda yang mencuri perhatian adalah Desire Doué. Ia mencetak 2 gol dan memberikan assist untuk gol Achraf Hakimi. Sementara itu, Direktur Olahraga Barcelona Deco berbicara tentang beberapa rumor transfer yang melibatkan timnya. Salah satunya tentang striker Sporting CP Victor Gyökeres. Dikutip dari Tribal Football, Deco dengan tegas menampik rumor tersebut. Dirinya menutup kemungkinan kepindahan Gyökeres pada bursa transfer musim panas mendatang. Deco tampaknya telah menyingkirkan Barcelona dari perlombaan untuk merekrut Gyökeres dengan mengklaim mereka tidak perlu merekrut pemain internasional Swedia itu. Menurut Deco, posisi nomor 9 tak jadi prioritas utama klub saat ini. Terbang ke negeri Menara Pisa, Italia. Ada Simone Inzaghi yang ditanya tentang masa depannya usai kalah di final Liga Champions 2024-2025. Dilansir Football Italia, Inzaghi dihadapkan dengan rumor yang mengatakan bahwa ia akan menjadi pelatih Al Hilal sebelum Piala Dunia antara klub bulan ini. Namun saat ditanya tentang berita itu, Inzaghi enggan menanggapinya. Terlalu banyak kekecewaan saat ini untuk membicarakan masa depan. Kami telah menjalani 58 pertandingan untuk sampai di sini sejak 13 Juli. Dan membicarakan masa depan sekarang rasanya tidak tepat, kata Inzaghi. Dengan kepergian Gianpiero Gasperini dari Atalanta, Ladea pun bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Beberapa nama pun mulai muncul sebagai opsi. Yang terbaru ada Stefano Pioli. Dilansir Football Italia, Pioli adalah kandidat favorit dari manajemen Atalanta. Namun sang pelatih harus mendiskusikan pemutusan kontrak terlebih dahulu dengan Al Nassr, baru bisa menerima pinangan dari Atalanta. Selain Pioli, Atalanta kabarnya juga mengincar Maurizio Sarri. Namun, Sarri sepertinya sudah ingin balikan sama Lazio. Masih dari Serie A, ada punggawa Venesia yakni Jesus yang memberikan pendapatnya jelang laga menghadapi timnas China. Dilansir CNN Indonesia, pemain yang menjabat kapten di skuad Garuda itu percaya diri persiapan matang saat ini bisa membantu timnas Indonesia mengalahkan China. Saya pikir kami mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ini merupakan latihan pertama saya. Namun saya dengar dari staf dan pemain lain bahwa latihan kami berjalan dengan baik di hari-hari pertama. Dan kami mempersiapkan diri dengan benar, ujar Jesus. CNN Indonesia juga baru mengonfirmasi tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang absen di pertandingan melawan China mendatang. Menurut laporan, setidaknya ada 5 pemain yang akan absen. 5 pemain itu adalah Martin Paes, Marcelino Ferdinand, Ragnar Orotmangun, Sandy Walsh, dan Eliano Renders. Alasannya pun beragam. Ada yang akumulasi kartu, cedera, hingga alasan keluarga.
Sementara itu, pelatih timnas China pun memberikan komentar tentang kandang Indonesia Gelora Bung Karno. Dilansir Soccer.Indozone, meskipun akan bermain di markas kebanggaan timnas Indonesia, Branko Ivankovic justru tidak gentar. Bahkan ia menilai keangkeran SUGBK merupakan hal yang dilebih-lebihkan. Ivankovic kabarnya sudah mempelajari 10 pertandingan tim nasional yang digelar di GBK. Itu akan jadi modal bagus bagi China guna meredam keangkeran yang dilebih-lebihkan.